Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bisa kembali lagi di pelajaran IPA kali ini. Masih membahas tentang menghitung gerak benda. Sebelumnya kalian sudah mengetahui apa perbedaan antara jarak dan perpindahan, serta perbedaan kelajuan dan kecepatan. Nah, kali ini kita akan coba menghitung kelajuan atau kecepatan kendaraan bermotor kalian. Di sini adakah yang tinggal di daerah Simpang Acai? Kira-kira dari daerah tempat tinggal kalian di Simpang Acai untuk sampai ke sekolah kita yang ada di Kebun 9 butuh waktu berapa lama? Tentunya tergantung dengan kecepatan kendaraan kalian, tapi kita ambil rata-rata misalkan 5 menit jika kelajuan kendaraan 40 km per jam. Tapi coba perhatikan lagi, apakah di sepanjang perjalanan speedometer kalian selalu menunjuk ke arah 40, tetap tidak berubah, kadang 50 atau 20, selalu 40? Tidak begitu ya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal itu terjadi karena sebuah benda itu bisa mengalami perubahan kelajuan. Silakan lihat di layar. Sebuah benda yang bergerak dalam garis lurus dapat memiliki kelajuan tetap. Saat benda bergerak dengan kelajuan tetap, maka benda tersebut akan menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Tapi kan, jalan dari Simpang Acai bukan sebuah garis lurus. Gimana dong, Bu? Nah, ini coba dilihat penjelasannya. Kadang-kadang di sepanjang perjalanan, kendaraan kita akan berhenti. Saat dia berhenti berarti kelajuannya adalah 0 km per jam. Tapi saat melewati jalan lurus, bisa saja kelajuan kalian mencapai 50 km per jam. Karena perubahan-perubahan ini, dia menyebabkan kelajuannya tidak tetap. Terus bagaimana Bu kita bisa mengetahui, menyimpulkan kecepatannya 40 km per jam? Nah, ayo kita lihat selanjutnya. Saat benda mengalami perubahan kelajuan, kita tidak bisa menghitung kelajuan tetap. Ingat tadi, kalau kelajuan tetap berarti lintasannya lurus, terus jarak yang ditempuh selalu sama di setiap satuan waktu. Kalau berubah-ubah berarti tidak bisa ya. Yang bisa kita hitung adalah kelajuan sesaat dan kelajuan rata-ratanya saja. Coba kalian perhatikan perbedaannya. Kalau kelajuan sesaat adalah kelajuan suatu benda pada suatu waktu tertentu. Contohnya tadi saat kita naik motor, ketika kamu mengecek speedometermu selama 5 menit misalnya benda itu menunjukkan angka 20. Seterusnya saat kamu berhenti menunjukkan angka 0. Itulah yang dinamakan kelajuan sesaat. Berbeda lagi dengan kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata ini tadi adalah rata-rata dari semua laju sesaat. Jadi kita bisa menghitung kecepatan rata-ratanya dengan menggunakan rumus yang ada di bawah. Laju rata-rata merupakan hasil bagi dari jarak yang ditempuh dengan lama waktu tempuh. Untuk satuan dan simbol yang digunakan, silakan lihat sendiri di layar, dicatat di buku catatan jika kalian takut kelupaan. Selanjutnya, Ibu kasih tips dan trik supaya lebih mudah untuk menghafalkan rumus ini. Kita buat namanya rumus segitiga sakti. Perhatikan posisinya, di dalam segitiga ada huruf S di bagian puncak dan huruf V dan T di bagian dasar. Jika kalian ingin mencari kelajuan, silahkan tutup bagian segitiga yang ada huruf V-nya. Kalau kita tutup, nanti akan keluar rumus S dibanding dengan T. Cocok kan dengan rumus kelajuan? Begitu juga dengan cara mencari jarak tempuh. Jarak adalah yang S ya, simbolnya. Kita tutup dengan menggunakan telunjuk, akan keluar rumus V dikali T. Kalau posisinya di atas dibagi, kalau posisinya sejajar berarti dikali. Untuk mencari waktu tempuh juga begitu. Kita tutup huruf T-nya, nanti akan mendapatkan rumus S per V. Bagaimana? Sejauh ini sudah bisa memahami? Jika belum, silahkan tanyakan di grup supaya bisa kita bahas bersama-sama. Sudah dulu ya kita berbicara soal kelajuan, karena kita akan lanjut ke kembarannya, si kecepatan. Sama seperti kelajuan, kecepatan tetap itu cuma dapat diukur kalau bendanya melewati lintasan lurus dan tidak mengalami perubahan kelajuan.
Jika benda mengalami perubahan kecepatan, maka kita bisa menghitung kecepatan sesaat dan kecepatan rata-ratanya. Rumusnya sama dengan yang digunakan untuk mengukur kelajuan. Tetapi ingat, yang diukur di sini bukanlah jarak, melainkan perpindahan. Masih ingat kan beda antara jarak dan perpindahan pada pertemuan yang lalu? Jika kalian tidak bisa mengingatnya lagi, silahkan buka kembali buku catatannya untuk mengetahui perbedaan kedua istilah tersebut. Oh iya, bicara soal kecepatan berarti kita bicara soal arah. Ingat, kecepatan adalah besaran vektor. Dia memiliki nilai dan memiliki arah. Jadi, apabila kalian sudah mendapatkan hasil, misalkan kecepatannya 40 km per jam, belum disebut kecepatan jika kalian belum menambahkan ke arah mana benda tersebut bergerak. Kalau pernyataannya 40 km per jam ke arah SMP 9, nah itu baru bisa kita sebut sebagai kecepatan. Selanjutnya, ini adalah akhir dari pembahasan kita yang kedua mengenai menghitung gerak benda. Ada pit stop. Kalian silahkan screenshot pertanyaannya, kerjakan di buku latihan, beri keterangan sebagai tugas 3 mengukur kelajuan dan kecepatan. Mintalah bantuan orang tuamu untuk memfoto dirimu saat sedang mengerjakan tugas. Lalu nanti kirimkan foto hasil jawaban kalian beserta foto bukti ke WA pribadi guru mata pelajaran. Ada yang ingin tanyakan? Jika tidak, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.